Halo teman-teman, salam hebat, salam kompeten. Kali ini kita akan membahas terkait problem solving and decision making, menindaklanjuti materi yang telah diberikan pada studi independen bersertifikat GNIK. Izinkan saya, Farhan, Muhammad Farhan Maulana, mewakili teman-teman sobat kompeten dari kelompok 3 dan 4 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas studi kasus Parto Kuliner. Saya mengasumsikan bahwa teman-teman semua sudah tahu kasusnya seperti apa, dan pada kesempatan kali ini kita akan langsung untuk menganalisis dan melakukan pembahasan. Berikut adalah kerangka kerja kami. Yang pertama, kita terlebih dahulu mendefinisikan masalahnya. Kemudian kita beranjak untuk menganalisis masalah, lalu mengeksplorasi data yang kita miliki. Kemudian dari eksplorasi tersebut kita membuat hipotesis, sehingga kemudian kita bisa berada pada akhir untuk membuat kesimpulan dan pengambilan keputusan. Baik, kita awali terlebih dahulu untuk mendefinisikan masalahnya. Berdasarkan studi kasus yang telah diberikan, kami mendefinisikan masalah tersebut yaitu terjadinya penurunan pendapatan Parto Kuliner sebesar 30% pada tahun 2020-2021. Dalam hal ini kaitannya ketika terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia. Baik, kemudian kita masuk ke analisis masalah. Kita menggunakan fishbone analysis. Di sini kita coba cari tahu faktor variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi dan berkaitan terhadap penurunan pendapatan dari bisnis Parto Kuliner. Baik, yang pertama adalah terjadinya pandemi COVID-19, yaitu pada tahun 2020-2021. Kemudian terjadinya penurunan pelanggan, yaitu sebesar 25%, dan itu mengakibatkan penurunan pendapatan. Kemudian ada juga beban bisnis, yaitu gaji dan sewa lokasi, yang juga memberatkan sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan. Kemudian ada juga variabel promosi, yaitu kurangnya promosi yang mengakibatkan minimnya pendapatan. Kemudian kita menyertakan variabel kompetitor, yaitu sebagai pembanding pertumbuhan pendapatan masing-masing kuliner. Baik, kita akan beranjak ke eksplorasi data. Pada studi kasus kali ini kita diberikan tambahan informasi, yaitu berupa data kinerja dari Parto Kuliner dan juga data kompetitor kuliner di Kota Bandung. Kita bisa melihat di sini bahwa Parto Kuliner memiliki 6 cabang yang berada di Sulanjana, Pajajaran, Sekeloa, Setrasari, Buah Batu, dan Dago Atas. Kita juga diberikan tambahan informasi, yaitu pendapatan di setiap tahunnya. Kita bisa lihat di sini bahwa pendapatan pada cabang Sulanjana di tahun 2018 adalah 1,5 miliar, begitu juga yang lainnya. Kita bisa lihat total pendapatan pada tahun 2018 di setiap cabang adalah 6,2 miliar, begitu juga tahun-tahun setelahnya. Kita juga diberikan tambahan informasi, yaitu berupa prediksi pada pendapatan di akhir tahun 2021. Kita asumsikan bahwa ini yang akan kita gunakan untuk kemudian dianalisis. Kemudian juga kita bisa lihat bahwa pendapatan yang ada di cabang Sulanjana dan Setrasari ini yang terbesar, dan ini mengindikasikan bahwa cabang Sulanjana dan Setrasari adalah cabang utama atau cabang terbesar yang dimiliki oleh Parto Kuliner. Kemudian kita bisa lihat data kompetitor berikut, ini akan kita gunakan nanti sebagai pembanding. Baik, kita akan beranjak untuk melakukan eksplorasi data. Kita bisa lihat di sini bahwa Parto Kuliner memiliki 6 cabang dan kita akan analisis masing-masing cabangnya. Ini adalah grafik garis yang akan menunjukkan trennya, dan ini grafik bar akan menunjukkan selisih pendapatannya dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat cabang Buah Batu selalu mengalami penurunan, ditunjukkan dengan nominal berikut. Kemudian di cabang Dago Atas sempat mengalami peningkatan, kemudian tetap, dan mengalami penurunan. Pada cabang Pajajaran
sempat naik, kemudian turun, dan turun. Pada cabang Sekeloa juga sempat naik, kemudian turun, dan turun. Pada cabang Setrasari pun sama, sempat naik, turun, dan turun. Kemudian pada cabang Sulanjana selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat di sini heat map yang telah diberikan. Ini menunjukkan pendapatan dari tahun ke tahun dari setiap cabang. Kita bisa melihat yang berwarna merah di sini adalah yang mengalami penurunan terbesar, yaitu sebesar 500 juta rupiah pada cabang Sulanjana di tahun 2019-2020. Kemudian yang berwarna hijau di sini menunjukkan peningkatan pendapatan terbesar, yaitu 159 juta di cabang Setrasari pada tahun 2018-2019. Kemudian di sini kita akan menganalisis membandingkan pendapatan pada tahun 2019 dengan 2021 karena kita memiliki pembanding pada tahun tersebut. Kita bisa lihat di sini dagu atas pendapatan 2019 385 juta, kemudian pada tahun 2021 adalah 380 juta. Ini menandakan bahwa cabang tersebut mengalami penurunan 5 juta atau sebesar minus 1,3%. Kita bisa lihat cabang yang lainnya. Buah Batu ini mengalami penurunan 360 juta atau 67,3%. Kemudian pada cabang Setrasari mengalami penurunan 459 juta atau minus 20,3%. Kemudian pada cabang Sekeloa mengalami penurunan 150 juta atau 14,3%. Kemudian di cabang Pajajaran mengalami penurunan 25 juta atau 3,1%. Pada cabang Sulanjana mengalami penurunan 900 juta atau minus 69,2%. Kita bisa lihat bahwa pada pendapatan 2019 dibanding dengan 2020 selalu mengalami penurunan pada setiap cabang. Dan kita bisa lihat bahwa penurunan terbesar terjadi pada cabang Sulanjana dan Buah Batu, yaitu lebih dari 60%. Kita bisa lihat di sini bahwa Parto Kuliner pendapatan pada tahun 2019 dengan 2020 mengalami penurunan minus 30%. Kita bisa lihat juga di sini bahwa tren pendapatan pertumbuhannya pada tahun ke tahun, yaitu 18 ke 19 sempat mengalami peningkatan 2%, kemudian mengalami penurunan 18% pada tahun 2019-2020, kemudian minus 15% pada tahun 2020-2021. Kita bisa lihat di sini pertumbuhan kompetitor, pendapatannya pada tahun 2019 dibandingkan dengan 2021, ada 3 kompetitor yang mengalami penurunan, namun ada 5 kompetitor yang mengalami peningkatan. Dan kita bisa lihat di sini bahwa Parto Kuliner merupakan jenis kuliner Nusantara, teman-teman. Itu dicantumkan dalam narasi pada studi kasus tersebut. Dan kita bisa lihat bahwa jenis kuliner Nusantara pada kompetitor di sini cenderung mengalami peningkatan. Jadi pada hal ini Parto Kuliner mengalami permasalahan karena bisnis yang serupa atau jenis kuliner yang serupa mengalami peningkatan, namun Parto Kuliner mengalami penurunan yang sangat besar, dan penurunan pendapatan ini adalah yang terbesar dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya. Baik, demikian adalah eksplorasi dan analisis datanya. Kita akan beranjak kembali ke kemudian untuk membuat hipotesis. Berdasarkan eksplorasi data dan analisis yang telah kita lakukan, kita membuat hipotesis. Di sini kita menyertakan 4 hipotesis. Yang pertama adalah cabang Sulanjana dan Buah Batu membebani bisnis kuliner Pak Parto. Ini ditunjukkan dengan penurunan pendapatan lebih dari 60%. Kemudian, hipotesis yang kedua adalah penurunan pendapatan memengaruhi kemampuan membayar gaji dan sewa lokasi. Ini ditunjukkan pada narasi
studi kasus yang diberikan. Kemudian hipotesis ketiga adalah bisnis kuliner Pak Parto kalah bersaing dengan kompetitor. Ini ditunjukkan dari data dan kita bisa lihat di analisis dan eksplorasi data tadi. Kemudian hipotesis keempat adalah kurangnya promosi memengaruhi pendapatan bisnis kuliner Pak Parto. Ini ditunjukkan di narasi pada studi kasus yang diberikan. Setelah membuat hipotesis, kita sampai ke kesimpulan untuk kemudian membuat keputusan. Berdasarkan analisis dan diskusi yang kami lakukan, maka kesimpulan yang kami ambil adalah untuk menutup cabang Sulanjana dan Buah Batu agar mengurangi beban bisnis, yaitu berupa gaji dan sewa lokasi. Kemudian melakukan efisiensi pada sisa cabang yang tetap beroperasi dan mempersiapkan alokasi dana untuk peningkatan promosi. Demikian hasil dari diskusi kami, semoga ini bisa berguna untuk membawa bisnis kuliner Pak Parto tetap survive dan mendapatkan keuntungan di tahun-tahun berikutnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Terima kasih.